Hai guys, kita dari kelompok 3. Di sini kita mau ngejelasin tentang negara Amerika Serikat yang meliputi sejarah Amerika Serikat, geografi dan demografi, sistem pemerintahan. negara dan bentuk pemerintahan. Selamat menyaksikan. Amerika Serikat bermula dari sebuah revolusi penuh kekerasan melawan pemerintahan kolonial dan mendeklarasikan kemerdekaan pada 4 Juli 1776. Namun peristiwa itu bukanlah sebuah revolusi oleh masyarakat pribumi melawan kekuatan kolonial yang menaklukkan wilayahnya. Akan tetapi revolusi Amerika dilakukan oleh rakyat Inggris dan para pemukim koloni melawan negara asal mereka. Koloni Amerika memberontak terhadap dominasi pemerintah Inggris yang dinilai bertentangan dengan kepentingan di koloni yang kini bermukim di tanah Amerika. Negara baru Amerika Serikat secara resmi diakui dalam Perjanjian Paris yang ditandatangani pada 1783. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, tepatnya di Amerika bagian selatan pada 14 Agustus 1498, gelombang pendatang asing Eropa hingga Afrika terus berdatangan ke wilayah baru yang luas ini. Amerika Utara sudah dihuni oleh beberapa kelompok orang yang berbeda yang mengalami kemunduran setelah kedatangan pemukim asing. Pada abad 17-18, ratusan ribu orang Afrika dibawa dan dijual sebagai budak untuk bekerja di pekebunan kapas dan tembakau. Kemudian, Perang Revolusi Amerika dimulai pada 1775 oleh George Washington yang memimpin Angkatan Darat Kontinental untuk melawan pemerintahan Inggris. Perang Revolusi ini adalah pemberontakan klasik yang berhasil hanya karena dukungan akar rumput yang kuat dari penduduk kolonis membentuk Kongres Kontinental pertama saat Inggris menutup pelabuhan Boston dan mengerahkan pasukan di Massachusetts pada 4 Juli 1776. Koloni mendeklarasikan kemerdekaan Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres. Melalui Perjanjian Paris pada 1783, Inggris akhirnya menerima hilangnya koloni di wilayah Amerika. Konstitusi baru untuk Amerika Serikat pada tahun 1787 yang kemudian mulai berlaku pada 1788. Pada 1789, George Washington terpilih sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Alexander Hamilton, salah satu bapak pendiri AS, menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat. Hamilton juga seorang tokoh penting dalam mengembangkan strategi Amerika untuk industrialisasi. Geografi Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan bagian terbesar dari Amerika Utara yang membentang dari Laut Atlantik di timur dan hingga Laut Pasifik di bagian barat. Meliputi umumnya luas mencapai 9,3 juta kilometer persegi. Wilayahnya juga meliputi negara bagian Alaska dan Hawaii. Letak astronomis Amerika Serikat berada pada 24 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 30 derajat bujur barat hingga 66 derajat bujur barat. Amerika Serikat dibatasi dengan Kanada di sebelah utara, Pasifik selatan, Samudra Atlantik di timur, dan Samudra Pasifik di sebelah barat. Secara garis besar dari timur ke barat, wilayah Amerika Serikat terbagi di dalam dataran Atlantik, daerah pegunungan Appalachian, daerah sebagian dengan daerah Pasifik lain, daerah pegunungan dan ujung pantai Pasifik. Apabila dilihat dari topografi dan keadaan alam, Amerika Serikat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian barat terdapat dataran pantai Pasifik Samudra Pasifik yang dikurang di bagian timur terdapat pegunungan tropis. Bagian tengah terdapat dataran tinggi yang terkenal yaitu dataran tinggi Sahara dan dataran tinggi Durban. Bagian timur terdapat pegunungan Appalachian. Pegunungan ini terletak di ujung timur besar pantai Samudra Atlantik. Ada iklim. Pada dasarnya Amerika Serikat memiliki 4 musim, tapi karena luasnya negara ini, iklim pun bervariasi dan terjadi perbedaan temperatur yang sangat besar. Mulai dari panasnya turun di Nevada, iklim tropis di Florida, salju yang turun di New York, sampai Demografi Amerika Serikat. Demografi Amerika Serikat meliputi agama. Sebagai negara imigran yang multi etnis dan multikultural, Amerika Serikat adalah tempat berbagai kepercayaan dan agama saling bertemu. Amerika Serikat juga merupakan negara dengan populasi Kristen Protestan terbesar di dunia.
dan jumlah penganut aliran-aliran Kristen terbanyak di dunia. Amerika Serikat adalah salah satu negara sekuler sehingga pemerintah tidak mengakui suatu agama tertentu sebagai agama resmi. Meskipun tergolong sebagai negara sekuler, pemerintah Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduknya. Dasar hukum kebebasan beragama di Amerika Serikat tercantum dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Lanjutnya ada ras dan etnis di Amerika Serikat. Sensus Amerika Serikat secara resmi mengakui 6 kategori ras, yaitu ras Kaukasia Amerika atau orang kulit putih Amerika, orang Afrika Amerika atau orang kulit hitam Amerika, penduduk asli Amerika di Amerika Serikat atau suku Indian, orang Asia Amerika, dan penduduk kepulauan Pasifik Amerika, dan terdapat juga orang multirasial Amerika dan orang-orang dari 2 ras atau lebih. Biro Sensus Amerika Serikat juga mengklasifikasikan orang Amerika sebagai Hispanik atau Latin dan bukan Hispanik atau Latin, yang mengidentifikasi orang Hispanik dan Latin Amerika sebagai etnis, bukan ras yang berbeda dan dari yang lainnya, dan merupakan kelompok minoritas terbesar di negara ini. Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan suara bulat menyatakan bahwa sebutan ras tidak hanya meliputi definisi sensus dalam pernyataan ras, tetapi juga mencakup semua etnis, dan dengan demikian dapat mencakup etnis Yahudi dan Arab serta etnis Polandia atau Italia atau Irlandia dan lain-lain. Selanjutnya adalah imigrasi ke Amerika Serikat. Imigrasi ke Amerika Serikat mengarah pada pergerakan non-penduduk ke Amerika Serikat. Imigrasi ini telah menjadi sumber terbesar pertumbuhan penduduk dan perubahan budaya sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dari segi aspek ekonomi, sosial, dan politik, imigrasi telah mengakibatkan kontroversi terhadap etnisitas, keuntungan ekonomi, pekerjaan untuk non-imigran, pada pola permukiman, dampak terhadap mobilitas sosial ke atas, kejahatan, dan pemberian suara. Pada 2006, Amerika Serikat menerima lebih banyak imigran legal sebagai penduduk permanen dibanding gabungan negara manapun di dunia. Bentuk negara Amerika adalah sebuah negara federal, di mana negara federal yaitu bentuk negara yang terdapat beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus, dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi, setiap negara biasanya memiliki otonomi yang tinggi, seperti bisa mengatur negara dengan cukup bebas. Pemerintah provinsi atau pemerintah negara bagian memiliki otonomi sebagaimana negara merdeka, kecuali untuk urusan-urusan tertentu seperti menyangkut soal diplomasi luar negeri, hubungan internasional, dan keamanan nasional. Selain itu, negara bagian mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, parlemen sendiri, serta kabinet eksekutif sendiri. Selain itu, negara bagian mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, parlemen sendiri, atau negara eksekutif sendiri. Negara bagian juga secara mutlak menyelenggarakan urusan pemerintahannya sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Pada saat deklarasi kemerdekaan, Amerika Serikat hanya mempunyai 13 negara bagian. Jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Terjadi perluasan wilayah ke arah barat. Penjajahan dan pembelian tanah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, serta pemecahan negara-negara bagian yang ada mencapai 50. Beberapa contoh negara bagian di Amerika Serikat yaitu California, Illinois, Kansas, Washington, Nevada, Alabama, Michigan. Selain itu, bentuk negara pemerintahan Amerika Serikat berupa republik, yaitu sebuah negara di mana tumpu pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat atau kedaulatan rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publicae atau urusan awam, yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Karena itu, pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintahan Amerika Serikat adalah menganut sistem presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Sistem presidensial Amerika Serikat sangat mendekati teori trias politika oleh Montesquieu. Presiden dan menteri tidak ikut dalam pembicaraan, misalnya dalam pembentukan atau pembahasan RUU. Kongres tidak dapat menjatuhkan pemerintah atau presiden, tetapi sebaliknya presiden juga tidak dapat membubarkan kongres. Namun demikian, ada pula sisi-sisi di mana terdapat kerjasama antara kongres dan
presiden. Misalnya dalam pengangkatan pejabat penting, terutama para menteri dan hakim Mahkamah Agung. Fungsi legislasi di Amerika Serikat hanya dipegang oleh dua kamar dalam Kongres, yakni Senat dan House of Representatives. Di Amerika Serikat, warga negara biasanya mengenal atau tunduk pada tingkat pemerintahan, yaitu federal, negara bagian, dan daerah. Cabang legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, cabang eksekutif untuk menjalankan undang-undang, dan cabang yudisial untuk mengevaluasi hukum. Cabang legislatif dalam pemerintahan federal berfungsi memberlakukan undang-undang dan mengkonfirmasi atau menolak pengajuan presiden dan memiliki wewenang untuk menyatakan perang. Cabang ini terdiri dari Kongres dan beberapa lembaga yang memberikan pelayanan dukungan kepada Kongres. Cabang eksekutif dalam pemerintahan federal berfungsi untuk menjalankan dan menegakkan hukum termasuk presiden, wakil presiden, kabinet, 15 departemen eksekutif, lembaga independen, dewan, komisi, dan komite lainnya. Sedangkan yudikatif dalam pemerintahan federal berfungsi menafsirkan arti undang-undang, menerapkan undang-undang untuk kasus-kasus individu. Cabang yudisial terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan federal lainnya. Legislatif dalam pemerintah negara bagian Amerika berfungsi untuk mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh gubernur atau diperkenalkan oleh anggotanya untuk membuat peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang. Selanjutnya, eksekutif dalam pemerintahan negara bagian Amerika Serikat. Di setiap negara bagian Amerika Serikat, cabang eksekutif dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan terakhir adalah yudikatif, di mana sebagian besar negara bagian Amerika Serikat memiliki pengadilan tertinggi yang mendengarkan banding dari pengadilan negeri bagian yang lebih rendah.